Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku kelas 75, hari ini kita dipertemukan kembali dalam kelas daring. Sebelum belajar, kita semua membaca doa terlebih dahulu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi, yaitu tentang suhu dan perubahannya. Tujuannya adalah kalian dapat menganalisis atau menyelidiki tentang konsep itu sendiri. Kemudian ada yang namanya nanti pemuaian, ya, kalor dan perpindahan kalor. Itu untuk pertemuan berikutnya. Sekarang konsep suhu, ya. Konsep suhu itu tidak sama dengan panas. Panas adalah salah satu bentuk energi yang mengalir, sedangkan suhu adalah derajat atau tingkat energi suatu benda. Nah, sekarang ada yang namanya suhu rendah, ada juga suhu tinggi. Nah, dengan menggunakan apa untuk mengukur suhu rendah dan suhu tinggi itu? Yaitu dengan menggunakan alat pengukur suhu dinamakan termometer. Ya, termometer berasal dari bahasa Yunani, thermos, yang artinya adalah panas, sedangkan meter artinya mengukur. Jadi termometer adalah alat ukur suhu. Nah, sekarang prinsip kerja termometer itu sendiri yaitu sifatnya termometrik. Volume zat akan berubah apabila dipanaskan atau didinginkan. Sedangkan energi panasnya menyebabkan molekul zat cair bergerak menjauh. Jarak molekul renggang, kemudian volume bertambah, massa zat tetap. Di sini ada gambar termometer. Ini untuk mengukur zat cair, ya. Kemudian ada juga termometer untuk mengukur suhu. Sekarang termometer itu sudah canggih, ada yang digital, ya. Nah, sekarang zat pengisi termometer. Oke, kita masuk ke dalam zat pengisi termometer. Itu ada yang namanya air raksa dan alkohol. Apa sih keuntungan dan kerugian masing-masing dari zat pengisi tersebut? Air raksa tidak membasahi dinding pipa kapiler, mudah dilihat karena mengkilat. Kemudian air raksa itu cepat mengambil panas dari suatu benda yang sedang diukur. Jangkauan suhu juga cukup lebar. Titik bekunya itu minus 40 derajat Celcius dan titik didihnya yaitu 36 derajat Celcius. Volume air raksa itu berubah secara teratur. Sedangkan kalau alkohol, keuntungannya adalah harganya murah. Kalau air raksa mahal. Kemudian alkohol itu lebih teliti. Untuk kenaikan suhu yang kecil, alkohol mengalami perubahan volume yang besar, dapat mengukur suhu yang sangat rendah sebab titik beku alkohol minus 130 derajat Celcius. Sedangkan kerugian alkohol itu adalah membasahi dinding kaca. Titik didihnya rendah yaitu 78 derajat Celcius. Alkohol tidak berwarna, ya, jadi perlu diberi pewarna agar terlihat dia menunjukkan angka berapa ketika digunakan. Oke, zat pengisi air itu kenapa enggak air? Ayo, alasannya apa? Karena air memiliki sifat anomali, jadi sebagian besar zat akan memuai jika dipanaskan. Akan tetapi pada suhu 0-4 derajat, air justru mengalami penyusutan. Jadi air tidak bisa digunakan sebagai pengisi termometer. Nah, sekarang sifat anomali air itu sendiri. Nah, anomali air itu adalah suatu kebesaran yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pada musim dingin atau musim salju, sungai atau laut itu hanya membeku pada permukaannya saja, sedangkan bagian dalam tidak beku, sehingga ikan dan berbagai biota tetap bertahan di musim dingin, ya. Allahu Akbar, ya, sangat besar sekali keajaiban yang dimiliki oleh Allah. Nah, sekarang ada yang namanya skala termometer. Kalian hanya mengenal nama-namanya dulu, ya, di sini, karena nanti akan kita bahas tersendiri untuk mengenal skala-skala ini, untuk ada perhitungannya. Nah, untuk skala termometer itu ada yang namanya Celcius, ada Fahrenheit, ada Reaumur, dan ada Kelvin. Masing-masing punya titik tetap atas dan ada titik tetap bawah. Nah, ini untuk kalian coba dilihat, diperhatikan angka titik tetap atas dan angka titik tetap bawah untuk masing-masing skala, ya. Nah, sekarang skala termometer itu ada keterangannya. Masing-masing Celcius, Reaumur itu punya batas-batas, ya, titik tetap dan titik bawah. Masing-masing berbeda-beda untuk skala termometer. Ini untuk kalian untuk dibaca dulu, ya. Nanti kita bahas lagi. Oke, sekarang ada juga konsep konversinya. Pernah waktu SD barangkali
dipelajari nih. Untuk merubah Celsius menjadi Fahrenheit, rumusnya apa? Untuk merubah Reaumur menjadi Fahrenheit, rumusnya apa? Nah, itu ada di konsep konversinya. Itu akan kita bahas untuk pertemuan berikutnya ya, yang membahas khusus perhitungannya tentang konversi suhu. Bagaimana ini 120 derajat Celsius, 122 derajat Fahrenheit dirubah menjadi derajat Celsius. Di sini jawabannya kok bisa 50. Nah, itu akan kita bahas kembali ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita masuk ke suhu tubuh dan kesehatan. Demam itu menunjukkan angka di atas 37 derajat Celsius. Suhu tubuh normal itu 36 derajat sampai 36 derajat Celsius sampai 37 derajat Celsius ya. Kalau mencapai 38 berarti sudah masuk ke dalam kategori tinggi ya. Nah, disebabkan oleh apa? Disebabkan tubuh memproduksi panas yang lebih banyak dibanding pengeluaran panas oleh tubuh itu sendiri. Nah, ini peringatan loh dari tubuh bahwa sedang terjadi yang namanya perang melawan virus atau bakteri patogen yang bisa merugikan tubuh. Siapa yang berperang? Yaitu sistem imun dalam tubuh kita. Nah, sekarang lagi marak atau lagi pandemi nih. Bagaimana sistem imun kita bisa melawan virus corona? Nah, makanya untuk bisa melawan virus corona itu berarti sistem imun kita harus kuat, yaitu dengan banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi, kemudian banyak mengkonsumsi vitamin, menjaga jarak juga ya, kemudian menggunakan masker ketika keluar, rajin cuci tangan. Itu yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan atau menjaga sistem tubuh kita selalu kuat. Nah, tapi apa yang dilakukan ya jika kita demam? Demam itu akan mengeluarkan lebih banyak cairan tubuh sehingga tubuh menjadi rawan dehidrasi. Apa yang harus dilakukan? Banyak-banyak minum air putih, terutama air hangat, bukan air es ya, dan mengkonsumsi buah serta makanan bergizi untuk mengimbangi cairan tubuh yang dikeluarkan. Bagaimana tipsnya nih supaya kita terhindar dari bakteri atau virus? Yaitu kita tadi banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi ya, banyak mengkonsumsi vitamin, kemudian menjaga kebersihan tubuh ya, sering mengganti pakaian ketika habis keluar, mencuci tangan ketika kita mau makan dan lain sebagainya. Tips untuk yang sedang demam ya, hindari memakai selimut yang tebal, sebab hal tersebut justru menghambat proses pelepasan panas dari dalam tubuh. Kemudian banyak beristirahat, jangan banyak bergadang ya, karena salah satu kita terkena penyakit yaitu salah satunya adalah kita bergadang, jadi kurang istirahatnya. Oke anak-anak, sampai situ saja hari ini pertemuannya. Jadi kesimpulannya adalah kita harus menjaga kesehatan ya, kita harus menjaga sistem imun kita. Kemudian ada pengisi pengisi termometer. Kenapa bukan air? Karena air itu termasuk memiliki sifat anomali yang tidak bisa digunakan sebagai cairan pengisi termometer. Yang digunakan adalah air raksa dan alkohol ya. Kemudian ada yang namanya skala-skala termometer tadi ya, dan ada pengertian tentang suhu ya. Apalagi salah satunya adalah kita menjaga kesehatan. Itu saja anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.